SMA YPPK Asisi Sentani terletak di Jalan Raya Kemiri, Sentani dan berada di lahan tanah seluas 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Secara de facto, SMA YPPK Asisi Sentani berdiri pada tanggal 11 Januari 1988 dan status kepemilikan adalah yayasan. Yayasannya bernama YPPK Santo Fransiskus Asisi, Kota Kabupaten Jayapura. Personil yang dimiliki oleh SMA YPPK Asisi Sentani, guru terdiri dari 31 orang, di mana 31 orang ini statusnya ada yang ASN dan ada juga yang kontrak yayasan. ASN sebanyak 6 orang dan kontrak yayasan sebanyak 29 orang. Dan tenaga kependidikan terdiri dari 6 orang, di mana di dalamnya ada tenaga administrasi dan juga bendahara. Kemudian sarana prasarana yang ada pada SMA YPPK Asisi Sentani, yang pertama terdiri dari 15 rombel. Jadi kelas 10 ada 5 rombel, kelas 11 5 rombel, dan kelas 12 juga 5 rombel. Kemudian laboratorium IPA terdiri dari laboratorium biologi dan fisika serta kimia. Jadi ada 2 lab, 1 biologi dan fisika kimia menjadi 1 ruang. Kemudian lab komputer ada 2 ruang, komputer 1 dan lab komputer 2. Kemudian ada juga ruang UKS, ada juga ruang perpustakaan dan ruang OSIS. Setiap tempat-tempat yang vital di sekolah ini dilengkapi dengan CCTV. Terdiri dari 36 titik di tempat vital, di mana CCTV ini gunanya adalah untuk mengamankan fasilitas yang ada dan juga mendisiplinkan anak-anak dalam berkegiatan. Sekolah ini sudah pernah menjadi sekolah rujukan tahun 2017, kemudian sekolah zonasi tahun 2019, dan tahun 2020 terpilih lagi menjadi sekolah binaan. Kemudian sekolah ini juga sudah termasuk sekolah adiwiyata dan pernah meraih penghargaan. Sekolah ini menerapkan beberapa bidang-bidang di ekskul ekstrakurikuler yang memang dilaksanakan pada sore hari pada saat normal. Tapi pada saat pandemi ini yang berjalan hanya 2 bidang pada cabang olahraga, basket dan futsal, di mana bidang ini tetap latihan secara intens dan dengan protokoler yang ketat. Jadi semuanya ekskul itu diantaranya ya, saya sebutkan satu persatu, yaitu basket, futsal, pick air, OSN, paduan suara, paskibra, drum band, tari daerah, bela diri, dan pramuka. Penghargaan yang diraih oleh sekolah kami yaitu di bidang akademik, ya, yaitu pada bidang astronomi, di mana lomba olimpiade ini pernah meraih sampai dengan di tingkat nasional, mewakili Provinsi Papua pada tahun 2018, itu diadakan di Padang. Kemudian yang terbaru pada tahun 2021-2022, tahun ajaran yang baru ini, anak-anak meraih penghargaan di tingkat kabupaten. Namun
di tingkat provinsi belum dilaksanakan karena memang situasi masih pandemi COVID-19 yang penyebarannya cukup tinggi. Jadi fisika itu diraih oleh anak-anak kami dengan meraih juara 1. Kemudian mapel biologi juara 1, mapel kimia juara 3, dan mapel geografi juara 3. Kemudian di bidang non-akademik, itu pada bidang basket. Basket ini pada saat situasi normal itu yang diadakan perlombaan, tetapi pada saat pandemi ini tidak ada perlombaan. Namun pada saat normal anak-anak kami meraih cukup bergengsi ya, di mana 2 tahun berturut-turut putri meraih juara 1 tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian putra juga tidak kalah, mereka juga walaupun masih di bawahnya meraih penghargaan juara 2 dan juga berturut-turut 2 tahun 2018 dan tahun 2019, di mana perlombaan ini atau lomba basket ini disebut dengan Champions Papua Series yang diselenggarakan oleh Honda, cukup bergengsi. Tahun 2021, setelah pandemi ini, sekolah kami meraih juara 1 lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi. Ini juga membanggakan kami dan membanggakan keluarga besar tentunya serta siswa-siswi. Kemudian selanjutnya pada tahun 2021 ini juga juara 1 duta genre tingkat Provinsi Papua yang diselenggarakan di Hotel Horizon Abepura. Ini juga cukup membanggakan bagi kami, di mana anak kami tampil sebagai pemenang pada lomba bergengsi tersebut. Kemudian pada bidang Paskibra. Pada Paskibra ini juga anak-anak cukup banyak yang berminat. Namun yang paling membanggakan itu pada tahun 2016 anak-anak kami sampai menjadi pembawa bendera di Jakarta atau pada tingkat nasional. Waktu itu atas nama Jenny Romayomi. Kemudian lulusan dari SMA IPPK Asisi Sentani itu tersebar di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di nasional ataupun di internasional. Setiap tahun anak-anak kami banyak yang lulus di perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia dan juga di luar negeri. Ada data-data lulusan tersebut. Jadi kami optimis, kami juga memimpikan program-program unggulan lainnya ke depannya, sehingga kami tetap mempertahankan mutu dari sekolah ini, sehingga di mata masyarakat sekolah IPPK khususnya SMA IPPK Asisi Sentani melahirkan anak-anak yang unggul dalam prestasi dan berkarakter seperti misi yang ada di SMA IPPK Asisi Sentani, yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, berdaya saing global, berlandaskan nilai-nilai cinta kasih. Pendidikan karakter juga di sekolah ini diterapkan, walaupun pada saat pandemi itu terintegrasi pada mapel-mapel, di mana Bapak Ibu guru selalu mengedepankan pendidikan karakter, karena orang tidak ada gunanya berprestasi saja, namun harus memiliki karakter yang baik. Semboyan SMA Asisi, maju bersama, hebat semua. Semasis, kuat karakterku, dahsyat prestasiku. Itu yang kami pegang di sekolah ini. Semoga tetap menjadi
number one di hati masyarakat di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Kurikulum yang dipakai di sekolah kami SMA di GBK Asisi adalah kurikulum 2013 yang diterapkan oleh pemerintah. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek, yaitu satu aspek pengetahuan atau kognitif, yang kedua aspek keterampilan atau psikomotor, yang ketiga aspek sikap dan perilaku atau afektif. Jadwal di sekolah kami, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur, di mana hari Senin itu ada 7 mata pelajaran, hari Selasa sampai dengan hari Jumat ada 8 mata pelajaran, sedangkan hari Sabtu 5 mata pelajaran. Pulangnya lebih awal, yaitu pada pukul 11.35 waktu Indonesia Timur. Tetapi pada masa pandemi sejak tahun pelajaran 2020-2021 dan sampai sekarang ini memakai kurikulum darurat pandemi, di mana secara garis besar dalam kurikulum ini terdapat pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial. Pada saat ini, pandemi COVID-19 tingkat penyebarannya cukup tinggi, maka berdasarkan surat edaran dari Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua dan surat dari Direktur Yayasan Persekolahan Katolik Fransiskus Asisi Kota Kabupaten Jayapura, maka pembelajaran dilakukan secara daring. Di sekolah kami memakai aplikasi Microsoft Teams, di mana Bapak Ibu guru dan peserta didik masuk di dalam kelasnya masing-masing. Kegiatan belajar mengajar dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 11.15 waktu Indonesia Timur. Satu hari ada 3 mata pelajaran. Satu mata berdurasi 60 menit atau 1 jam. Saya sebagai Wakasek Kurikulum mengharapkan agar visi sekolah dapat tercapai, yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, berdaya saing global, berlandaskan nilai-nilai cinta kasih, dan semboyan kami maju bersama, hebat semua.